Kabar pemain abroad Timnas Indonesia. Timnas Bahrain pilih dicoret FIFA. Gelandang kreatif VTC segera dinaturalisasi. Teror fans Garuda ke Bahrain rugikan Timnas Indonesia. Asnawi cetak gol perdana di Liga Thailand. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Asnawi cetak gol perdana di Liga Thailand. Bek Timnas Indonesia sekaligus kapten Timnas, Asnawi Mangkualam berhasil bangkit dengan mencetak gol di Liga Thailand pada Sabtu 19 Oktober usai dihujat netizen. Asnawi mencetak gol pada menit ke-79 untuk membawa Port FC menang 3-2 atas Makor Kachasima di Liga Thailand di Stadion Nakhon Ratchasima Sabtu 19 Oktober petang WIB. Dalam laga ini Asnawi masuk pada menit ke-77 menggantikan Terasi Daupau Muhai. Usai 2 menit berada di lapangan, Asnawi berhasil mencetak gol. Gol berawal dari serangan Port FC di sisi kanan pertahanan Nakhon Ratchasima. Kemudian Kevin Doan Ruham berhasil merangsek masuk ke kotak penalti lawan kemudian mengirimkan umpan kepada Asnawi yang berdiri bebas. Asnawi langsung membobol gawang Nakhon Ratchasima. Asnawi kemudian melakukan selebrasi dan mendapatkan apresiasi dari rekan-rekannya. Ini menjadi catatan gol pertama Asnawi di Liga Thailand. Musim ini Asnawi sudah mencatatkan 10 penampilan untuk Port FC di Liga Thailand dengan 8 kali sebagai starter dan 2 kali turun dari bangku cadangan. Kemenangan ini membawa Port FC naik ke posisi runner-up klasemen sementara Liga Thailand dengan mengemas 21 gol dari 10 pertandingan yang dijalani. Gol ini juga sekaligus menjadi ajang pembuktian bagi Asnawi yang kemarin mendapatkan hujatan dari netizen Indonesia karena bermain kurang memuaskan saat Indonesia kalah 1-2 dari China. Bek Timnas Indonesia Messi Liger tampil full saat FC Twente imbang 2-2 lawan RKC Waalwijk di Liga Belanda di Stadion Mande Marcus Waalwijk Minggu 20 Oktober dini hari WIB. Pemain naturalisasi Timnas Indonesia Messi Liger kembali bermain sebagai starter dan main penuh saat FC Twente menghadapi RKC Waalwijk. Liger main solid di posisi bek. Pertandingan RKC Waalwijk versus FC Twente berlangsung ketat sejak awal permainan. Pada menit ke-11 FC Twente berhasil unggul melalui sundulan Sam Taehyun usai meneruskan umpan matang Bart Van Roy. Kemudian pada menit ke-23 Waalwijk berhasil menyamakan skor 1-1 lewat gol Ray Connell usai meneruskan umpan Juan Farmila Castillo. Di menit ke-27 serangan RKC melalui manuver Margaret bisa digagalkan lewat tackle back Indonesia Messi Liger. Hingga babak pertama berakhir tak ada gol tambahan yang tercipta, babak pertama berakhir 1-1. Di awal babak kedua atau tepatnya pada menit ke-47 RKC Waalwijk berhasil berbalik unggul 2-1 lewat gol Sylvester van der Water yang berhasil memanfaatkan blunder kiper Twente Lars Universal. Di menit ke-90+1 FC Twente akhirnya berhasil menyamakan kedudukan menjadi 2-2 melalui sundulan Karel Eiting usai meneruskan umpan Sam Taehyun. Hingga pertandingan berakhir tak ada gol tambahan tercipta. Waalwijk imbang 2-2 melawan Twente. Gelandang kreatif milik VTC segera dinaturalisasi. Nama Miliano Jonathan tengah menjadi perbincangan hangat di kalangan pecinta sepak bola tanah air. Pemain muda berbakat yang kini berseragam VTC Arnhem ini dikabarkan akan segera dinaturalisasi untuk memperkuat Timnas Indonesia. Kabar ketertarikan PSSI terhadap Miliano Jonathan pertama kali mencuat setelah sang pelatih Sintayong dikabarkan telah menjalin komunikasi langsung dengan pemain berusia 20 tahun tersebut. Keputusan untuk menaturalisasi Miliano dinilai sangat tepat mengingat lini depan Timnas Indonesia saat ini masih membutuhkan sosok penyerang yang tajam dan kreatif. Miliano Jonathan sendiri memiliki darah Indonesia yang mengalir di tubuhnya. Nenek dari ayahnya diketahui berasal dari Depok, Jawa Barat. Hal ini tentu menjadi nilai tambah bagi PSSI dalam proses naturalisasi. Performa gemilang Miliano bersama VTC di Liga Belanda semakin menguatkan alasan mengapa ia layak untuk diperhitungkan. Dengan catatan 6 gol dan 2 assist dari 10 pertandingan, Miliano berhasil membuktikan kualitasnya sebagai salah satu pemain muda paling potensial di negeri kincir angin tersebut. Ketajaman Miliano di depan gawang bahkan membuatnya bersaing ketat dengan Zakaria Edzahzouri dari Telstar dalam perebutan gelar top skor Liga 2 Belanda musim ini. Potensi besar yang dimiliki Miliano membuat beberapa klub Eropa lainnya juga mulai meliriknya, termasuk Timnas Belanda U21. Dengan potensi dan prestasi yang telah ditorehkan, Miliano Jonathan diharapkan dapat menjadi satu pilar yang penting bagi Timnas Indonesia di masa depan. Kehadirannya di skuad Garuda dipastikan akan menambah daya gedor lini depan dan memberikan warna baru bagi sepak bola Indonesia.
Pemain Leeds United Liga Inggris Pascal Struijk kirim kode siap memperkuat timnas Indonesia. Di akun Instagram penyerang Leeds United Jules Piroe, Pascal Struijk menyebut sang rekan sebagai pemain Indonesia. Sementara diunggahan Pascal Struijk gantian Jules Piroe yang meninggalkan komentar, ia menulis Indonesia is calling atau Indonesia memanggil Pascal Struijk. Banyak netizen beranggapan ini hanyalah sebuah sarkasme, mengingat banyak netizen Indonesia yang mengemis agar pemain keturunan mau memperkuat timnas Indonesia. Namun cara itu sangatlah mujarab. Hal itu pernah dilakukan netizen kepada Kevin Dix dan Max Hilger untuk melakukan hal serupa dan ujung-ujungnya mereka bersedia menjadi warga negara Indonesia. Jika Pascal Struijk bersedia menjadi WNI, betapa kuatnya pertahanan timnas Indonesia. Dalam pola 3-4-3 racikan Sintayong, bek yang memiliki harga pasar mencapai 15 juta euro atau sekitar 252 miliar ini dapat diandalkan sebagai bek tengah. Pemain 25 tahun ini dapat membentuk trio tangguh bersama Max Hilgers dan Jai Idles di jantung pertahanan timnas Indonesia. Sebelumnya, podcaster asal Belanda Danny van Laar juga mengatakan Pascal Struijk berpotensi membela timnas Indonesia. Dan seorang yang tidak banyak disebutkan, Pascal Struijk diizinkan bermain untuk Indonesia. Dia adalah pemain yang luar biasa, kata Danny van Laar. Jika Pascal Struijk tiba di Indonesia pada November 2024 untuk menjalani proses naturalisasi, bek pertinggi badan hampir 2 meter itu bisa memperkuat timnas Indonesia di 4 laga sisa grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Selain Pascal Struijk, beredar kabar sosok Jairo Reitwald dari Royal Antwerp FC dan Ole Romani dari FC Utrecht terus diburu PSSI. Karena itu menarik menanti siapa pemain ternama selanjutnya yang bergabung dengan tim terkuat di bumi Indonesia. Penyebab Kevin Dix akhirnya memilih timnas Indonesia terbongkar. Diketahui, Kevin Dix kini tengah menjalani proses naturalisasi agar segera menjadi warga negara Indonesia untuk membela skuad Garuda. Seperti diketahui, Kevin Dix jadi nama baru pemain keturunan yang sedang dalam proses naturalisasi oleh PSSI untuk bisa membela timnas Indonesia. Kepastian Kevin Dix dinaturalisasi diketahui usai Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengunggah foto bersalaman dengan sang pemain di akun Instagram pribadinya pada 12 Oktober 2024. Kevin Dix yang lahir di Apeldoorn, Belanda pada 6 Oktober 1996 ini punya darah keturunan Indonesia dari sang ibu. Tepatnya kakek dan neneknya dari sang ibunda diketahui berasal dari Indonesia. Kehadiran Kevin Dix tentunya bisa membawa timnas Indonesia makin tangguh. Sebab dia punya karir cemerlang dengan kini tengah memperkuat klub asal Denmark FC Copenhagen yang mentas di Liga Champions Eropa dan pernah berhadapan dengan Erling Haaland. Dengan bakat gemilang dan pengalamannya, Kevin Dix sejatinya punya peluang dipanggil memperkuat timnas Belanda, tetapi pada akhirnya dia memilih memperkuat timnas Indonesia. Kevin Dix memastikan keputusan itu diambil bukan karena dirinya tak kunjung mendapat panggilan memperkuat timnas Belanda, tetapi dia memutuskan memilih Indonesia karena bangga bisa berjuang membawa harum negara yang begitu mencintai sepak bola tersebut. Saya dapat merasakan ketika saya berada di Indonesia, saya bangga karena mewakili negara yang begitu besar dengan hampir 280 juta penduduk, kata Kevin Dix. Teror fans Garuda ke Bahrain rugikan timnas Indonesia. Apapun dasarnya atas nama cinta timnas Indonesia, ancaman verbal pembunuhan supporter Garuda kepada tim Bahrain tidak bisa dibenarkan. Dampaknya Bahrain jadi punya alibi atau landasan hukum meminta ke FIFA memindahkan laga antara Indonesia versus Bahrain pada 25 Maret 2025 digelar di tempat netral. Dalam koridor hukum Indonesia, ancaman pembunuhan ada pasal pidananya. Pun dalam hukum internasional verbal ancaman pembunuhan bisa berujung petaka. Jika sampai FIFA mewujudkan permintaan Bahrain, tim merah putih yang akan rugi. Peluang meraih 3 poin di kandang yang salah satunya berkat teror supporter di tribun bisa sirna. Rasa kecewa, kesal, emosi, dan amarah supporter usai imbang 2-2 dengan Bahrain memang bisa diterima. Keputusan wasit menambah durasi waktu injury time bisa diperdebatkan. Namun, menumpahkan rasa-rasa itu dengan ancaman pembunuhan kepada pemain dan tim pelatih lawan sangat berbahaya. Sepak bola sebagai hiburan jadi sama sekali tak menghibur lagi. Dalam sepak bola ada drama, intrik politik, juga polemik. Semua ini jadi satu kesatuan yang tak bisa dinafikan, dan semua unsur itu sudah coba dibangun PSSI dengan lihai dan ciamik. Sayangnya ada blunder berupa ancaman pembunuhan. Dalam 1 dekade terakhir, kekuatan supporter timnas Indonesia makin diakui dunia, tetapi aksi terorismenya merusak citra dan bisa jadi bumerang. Karena itu satu-satunya jalan agar diving Bahrain
meminta FIFA memindah lokasi laga melawan Indonesia di tempat netral tak terwujud adalah dengan tak terprovokasi intrik lawan. Jangan ada lagi ancaman-ancaman verbal, meminjam istilah kondang anak-anak zaman sekarang, cukup serang batinnya. Ancaman kekerasan sama sekali tak membuat menang. Saat ini timnas Indonesia sedang mencoba naik kelas dari tim gurem menjadi kuda hitam dan selanjutnya elit Asia. Supporter timnas pun pantasnya demikian seperti timnas Indonesia saat ini. Dan yang paling terpenting adalah upgrade mental supporter. Timnas Bahrain pilih dicoret FIFA. Sekjen Federasi Sepak Bola Bahrain BFI Rashid Al-Zoubi mengaku akan mengirimkan berbagai bukti serangan netizen Indonesia kepada FIFA dan AFC. Melalui bukti ini, Rashid Al-Zoubi berharap FIFA dan AFC mengabulkan permintaan mereka agar laga timnas Indonesia versus Bahrain digelar di luar Indonesia alias tempat netral. Sekarang, prioritas kami adalah menjaga keselamatan seluruh anggota tim, kata Rashid Al-Zoubi. Berhubung keselamatan yang menjadi prioritas, apakah BFI rela timnas Bahrain dicoret dari kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia? Jika permintaan mereka bermain di tempat netral ditolak FIFA dan AFC, Bahrain mau tak mau harus bermain di Indonesia. Jika nantinya Bahrain enggan datang ke Indonesia, meski sudah mendapat jaminan keselamatan dari PSSI, timnas Bahrain berpotensi mendapat hukuman berat dari FIFA dan AFC. Hukuman berat yang dimaksud adalah dicoret dari keikutsertaan mereka di ajang kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Hal itu pernah terjadi kepada timnas Indonesia yang merasakan kekejaman FIFA pada 1957 silam. Saat itu, timnas Indonesia dicoret dari keikutsertaannya di babak kedua kualifikasi Piala Dunia 1958 zona Asia Afrika. Skuad Garuda saat itu tergabung bersama Israel, Sudan, dan Mesir. Sesuai regulasi, masing-masing tim akan melakoni laga kandang dan tandang. Karena alasan politik, PSSI meminta kepada FIFA agar dua laga melawan Israel digelar di tempat netral. Namun, lobi-lobi yang diajukan PSSI gatot alias gagal total. Karena tidak menemui titik terang, timnas Indonesia dicoret dari babak kedua kualifikasi Piala Dunia 1958 zona Asia Afrika. Uniknya, bukan cuma timnas Indonesia, Sudan dan Mesir juga dicoret karena alasan yang sama. Pertanyaannya, apakah BFI rela timnas Bahrain dicoret dari babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia karena permintaan nyeleneh mereka ke FIFA dan AFC? Silakan masukkan tanggapan kalian di kolom komentar. Sejajar dengan Lamine Yamal di Barcelona, Arkan Kakak langsung gacor di Persis Solo. Striker muda timnas Indonesia Arkan Kakak disejajarkan dengan sederet pemain yang berkarir di pentas Eropa. Media luar negeri The Guardian merilis daftar 60 talenta muda sepak bola terbaik dunia 2024. Dalam daftar itu muncul nama yang digadang-gadang bakal menjadi superstar. Bahkan, dalam daftar tersebut ada satu nama bintang yang turut masuk, yakni wonderkid Barcelona dan timnas Spanyol Lamine Yamal. Kini setelah masuk dalam rilis tersebut, Arkan Kakak langsung tampil menggila dalam lanjutan kompetisi BRI Liga 1 Indonesia. Striker berusia 17 tahun itu mencetak gol kemenangan Persis Solo 3-2 atas Borneo FC di Stadion Manan Sabtu 19 Oktober 2024 malam WIB. Dalam laga itu Persis membalikkan skor di penghujung babak kedua setelah sempat tertinggal 1-2 di paruh pertama. Gol kemenangan tim Kota Bengawan berawal aksi Arkan Kakak yang memotong aliran bola Borneo FC dan meneruskan umpan ke Ramadan Sananta. Sananta yang meliuk-liuk hingga depan gawang lantas memberikan umpan ke Arkan Kakak untuk menaklukkan kiper Nadeo Argawinata. Masuk dalam daftar tersebut, bomber Persis Solo ini mengaku bangga. Ia berharap predikat ini bisa menjadi motivasi baginya. Saya sangat senang dan bangga karena bisa masuk ke dalam 60 talenta terbaik dunia, kata Arkan Kakak. Usai dikabarkan absen, akhirnya Jay Itzes bisa main menghadapi Jepang. Manajer timnas Indonesia Sumarji memastikan Jay Itzes tidak akan absen dan bisa bermain saat Indonesia versus Jepang dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 di Jakarta 15 November mendatang. Semula Jay Itzes dianggap harus absen pada laga Indonesia versus Jepang. Hal itu berdasarkan regulasi kualifikasi Piala Dunia 2026 yang mengharuskan pemain absen satu laga ketika terkena akumulasi kartu kuning. Itzes mendapat kartu kuning dalam laga melawan China pada 15 Oktober. Sebelumnya, pemain Venezia ini sempat mendapat kartu kuning saat melawan Vietnam
pada babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 26 Maret 2024. Namun, Sumarji menyebut ada pemutihan kartu kuning antara babak kedua dan babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Artinya, Jai Ites baru mendapat kartu kuning saat ini. Dengan kata lain, timnas Indonesia hanya kehilangan Ivar Jenner yang menjamu Jepang. Jenner mendapat kartu kuning saat melawan Bahrain dan China dalam 2 laga berturut-turut. Sumarji pun sudah bisa mendampingi timnas Indonesia saat melawan Jepang. Sebelumnya, Sumarji absen ketika melawan China karena di kartu merah wasit dalam laga melawan Bahrain. Itulah informasi seputar timnas Indonesia spesial dari Garuda Soccer. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. See ya!